Al-Baqarah ayat 255. 255. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini akan kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu kalau lafaz itu disebut lafaz jalalah. Kalau zatnya itu Allah, zat Allah itu apa yang dikatakan zat Allah? Ialah la ilaha. La artinya tidak, ilaha artinya Tuhan. Kalau ilaha, Tuhan yang wajib disembah. Kalau Rabb, Tuhan yang menciptakan alam. Bedanya. Rabb Tuhan juga, ilaha Tuhan juga. Jadi perbedaannya ilaha Tuhan yang wajib disembah. Kalau Rabb, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam. Jadi di sini jelaskan Allah itu ialah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illahu kecuali Dia. Nah, ini namanya kalimat nafi isbat. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Dan termasuk kalimat ini la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Disebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian setelah dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dijelaskanlah sifat-sifat Allah itu. Siapa yang menjelaskan? Ya Allah itu sendiri yang menjelaskan. Al-Hayyu, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Hayyu yang maha hidup, maha kekal. Kalau ada Al-Hayyu, maha hidup, maha kekal, dan tidak akan pernah mati. Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Dia tidak minta bantuan kepada orang. Dia berdiri sendiri. Dia tidak dibantu orang. Maha hidup dan tidak akan mati-matinya. Maha kekal. Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Dia maha kaya, maha cukup, dan tidak perlu bantuan orang lain. Itu sifatnya Allah. Oleh sebab itu karena Allah itu maha
Maha berdiri sendiri, maka makhluknya ini bergantung kepadanya. Disebut dengan as-samad di dalam Qul-huwallahu, yaitu tempat meminta, tempat berlindung, tempat bermohon. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu. Dia tidak ditimpa oleh sinatun. Oleh sinatun itu artinya rasa kantuk. Nah, jadi dia tidak ada ditimpa oleh rasa kantuk. Kalau tidak ditimpa oleh rasa kantuk, berarti dia tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Wala naum, tidak pernah tidur. Sebab kantuk itu adalah muqaddimah atau pendahuluan sebelum tidur, namanya kantuk. Kantuk saja tidak ada, apalagi tidur. Jadi Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dan tidak pernah lengah. Kalau orang kantuk pasti orang itu lengah, dia tidak sadar dan akhirnya tertidur. Allah tidak ada sifat-sifat itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu baginya, miliknya, atau dia mempunyai, atau dialah yang memiliki, itu lahu. Dialah yang memiliki ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, itu milik Allah semuanya. Kalau ada kata-kata ma, itu maksudnya benda-benda yang tidak berakal. Apa saja yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya, dan benda-benda lain selain daripada itu, planet-planet yang banyak sekali tidak bisa dihitung. Karena alam langit dan bumi itu sangat luas. Itu semuanya milik Allah. Tak ada orang lain yang ikut menguasainya. Begitu juga wa ma fil ardi, apa yang ada di bumi, mulai dari gunung-gunung, batu-batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, burung-burung, ikan di lautan yang tidak terhitung banyaknya, itu ma fil ardi. Semuanya itu milik Allah. Tidak ada milik selain daripada Allah. Yang menguasai adalah Allah, itu maksudnya. Kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Man itu kalau disebut pertanyaan, man, siapakah yang bisa memberi manfaat, memberi pertolongan, indahu di sisinya, illa bi'izni, selain daripada izinnya. Jadi kalau man seperti ini ada dijawab oleh illa, itu arti man itu bisa tidak ada. Ma itu menjadi tidak. Menjadi tidak. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan atau syafaat di sisinya. Illa biiznillah, illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi man tadi tidak berupa pertanyaan, tapi diartikan man itu tidak. Itu kapan itu terjadi? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti itu indahu, itu di sisi Allah. Kita akan berada di dekat Allah nanti. Nah, di saat itu tidak ada yang bisa memberi bantuan. Kalau kita dapat kesulitan itu, tidak ada yang bisa memberi syafaat di dekat Allah itu kecuali dengan izin Allah.
Nah, siapa yang diizinkan Allah untuk memberikan bantuan kepada kita? Nah, yang diberi izin itu pertama malaikat. Ada kita dapat syafaat dari malaikat. Yang kedua Nabi Rasulullah. Ada kita dapat syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga orang-orang soleh, ya, para ulama yang dekat kepada Allah. Itu orang-orang itu nanti bisa mendapat syafaat, memberikan syafaat kepada kita di saat kita kesulitan, tetapi biizni, dengan izin Allah. Jadi ada kemungkinan nanti di akhirat malaikat diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Dan para ulama, orang-orang soleh diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Tentu mendapat izin ada syarat-syaratnya. Kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi. Setiap hari sholawat kepada Nabi, supaya Allah memberikan izin untuk memberi syafaat kepada kita. Nah, jadi ada nanti hal-hal yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Selain daripada itu tidak ada yang bisa memberi syafaat akhirnya. Nah, itu maksudnya tidak ada yang bisa memberi syafaat, memberi pertolongan di sisi Allah nanti kecuali dengan izin Allah. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Ma aydihim, mereka siapa? Mereka itu segala makhluk. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Nah, masalah di belakang, jangan dibayangkan di depan itu, di depan kita ini, di belakang punggung, bukan itu maksudnya. Yang di depan itu ialah di akhirat nanti yang akan kita tuju, itu di depan namanya. Kalau yang di belakang, di dunia yang sudah berlalu, itu diketahui oleh Allah. Apa yang terjadi di belakang kita, apa yang akan terjadi di depan kita, Allah tahu benar. Itu maksudnya. Jadi bukan di depan wajah kita ini, bukan itu maksudnya. Terus wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang meliputi. Nah, mereka itu tidak ada yang tahu dengan sesuatu tentang ilmunya kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ilmu tentang sesuatu ini tidak ada yang tahu kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kalau diizinkan oleh Allah, dia dapat ilmu. Jadi semuanya itu dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pandai baca Al-Quran itu karena sudah takluk keterangan iradat Allah. Karena kita dimasukkan butir-butir iman ke dalam hati kita, tergeraklah hati kita untuk belajar Al-Quran. Nah, karena kan takluk kodrat iradat Allah di situ. Jangan kita kata, oh saya pandai membaca Quran karena kepintaran saya, itu namanya takabur, sombong di hadapan Allah. Tidak boleh. Kenapa kamu bisa baca Quran? Karena kehendak Allah. Nah, itulah kalau mencari kehendak Allah seperti itu, rendah hati kita. Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Allah yang menyediakan ilmu, Allah yang memberikan kemampuan kepada kita
untuk mendapat ilmu itu. Karena ini tergantung kehendak Allah. Siapa yang bagus bacaan Qur'annya, ya ahli dalam bacaannya akan dikelompokkan ke dalam kelompok malaikat. Nah, itu sudah dijamin. Dan siapa yang belajar Quran tapi dia terbata-bata, susah membacanya. Sudah diajarkan orang kali masih susah. Dia tetap diberi pahala oleh Allah. Dua pahala. Yang pertama pahala membaca Quran, yang kedua pahala terbata-bata itu. Dan sedap-sedap susah yang membaca. Diberi pahala oleh Allah. Nah, itu namanya karena Allah yang menyediakan ilmu ini, Allah pula yang menghendaki kita pandai membaca. Bersyukurlah kita. Nah, selanjutnya dimasak sesuai dengan kehendak Allah. Wasi'at kursiyyus samawati wal ardh. Wasi'ah luas, kursi Allah, as-samawati wal ardh, di langit dan bumi, itu maksudnya. Nah, jadi kursi, karena ada kata-kata kursi ini disebutlah ayat ini ayat kursi. Tapi jangan Bapak Ibu bayangkan kursi Allah itu seperti kursi tempat duduk itu, bukan itu maksudnya. Jangan dibayangkan itu kursi. Memang kursi itu adalah tempat duduk yang mulia yang sangat tinggi derajatnya, itu kursi. Karena mahalnya kursi itu banyak orang yang berebut mencari kursi. Jadi tidak ada yang membandingkan kursi Allah. Kursi Allah itu maha luas. Kalau seandainya 7 lapis langit itu dibentangkan 7 lapis langit dibentangkan, ditambah dengan 7 lapis bumi dibentangkan juga, disambungkan, itu hanya dia terletak di depan kursi Allah. Bumi dan langit itu terletak di depan kursi. Nah, jangan dibayangkan kursi itu di situ tempat duduk Allah, tidak boleh. Kursi itu maksudnya syiar kekuasaan Allah itu sangat luas. Sangat luas syiar kekuasaan. Sebab kursi itu tempat berkuasa. Kursi gubernur misalnya, itu untuk menguasai daerah provinsi. Kursi presiden untuk menguasai negara. Jadi kursi itu maksudnya kekuasaan. Begitu luasnya kekuasaan Allah. Dihamparkan 7 lapis langit ditambah dengan hamparan 7 lapis bumi. Itu hanya sebidang kecil di hadapan kursi Allah. Itu. Kemudian wala ya'uruhu hifdzuhuma, tidak menyulitkan kepadanya memelihara keduanya. Hifdzuhuma. Jadi walaupun begitu luasnya kekuasaan Allah, tidak ada rasa sulit bagi Allah untuk menjaganya. Tetap stabil jalan. Matahari tak pernah berantakan dengan bulan, dengan bintang. Tetap teratur. Dari mulai diciptakan sampai sekarang belum ada matahari dan bulan yang bertabrakan. Karena teratur, dia patuh menurut aturan Allah. Nah, itu Allah tidak surabaya, tidak ada yang menjaga jalan lalu lintas di langit, itu tidak ada. Tidak ada polisi, tidak ada satpam. Wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah itu maha tinggi, maha agung. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu, ayat ini ayat di antara ayat-ayat yang menurut kata para sahabat, ditanya orang,
Mana ayat di dalam Quran yang paling mulia, yang paling agung adalah ayat kursi. Ini ayat yang boleh dikatakan ayat ini mengandung banyak khasiat. Banyak manfaatnya kalau membaca ayat ini. Sebaiknya Bapak Ibu dihafal ayat ini. Ayat kursi. Mudah-mudahan ya sudah dihafal ya. Apabila dibiasakan membacanya setiap selesai sholat, dibiasakan membaca setiap selesai sholat, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tidak pernah lupa, baca terus. Itu kata Rasulullah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Yang menghalangi mati. Kalau tidak mati, tidak bisa masuk surga. Nah, itu salah satu manfaat baca ayat kursi. Setelah selesai sholat baca ayat kursi. Setelah selesai baca ayat kursi, bolehlah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil. Nah, tetapi apa saja sholat, baca, jangan lupa baca ayat kursi. Manfaatnya itu. Apabila dibaca ingin masuk kamar tidur, ingin tidur, sebelum tidur baca ayat kursi, akan didatangkan oleh Allah 2 orang malaikat untuk mengawasi kita. Ada 70 lebih, 90 lebih ayat dan hadis yang menjelaskan tentang khasiat dan manfaat ayat kursi ini. Jadi hari ini yang penting saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Nah, itulah kira-kira nanti atau ada tambahan nanti kita tambah, itu yang penting. Ini ayat kursi ini kenapa diberi nama ayat kursi? Karena ada kalimat yang menyebutkan wasi'ah kursi. Tapi jangan dibayangkan kursi itu tempat duduk Allah, bahwa orang kursi Allah itu di dekat aras. Nah, samping aras itu langit pun belum diketahui orang mana yang langit. Apalagi aras. Kita terima saja apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pokoknya kursi itu maksudnya kekuasaan Allah itu sangat luas. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan fid din pada agama. Dalam agama itu maksudnya untuk masuk ke dalam agama Islami tidak boleh dipaksa-paksa orang, dibujuk-bujuk orang supaya masuk Islam, tidak boleh. Kita cuma boleh menyampaikan Tuhan yang wajib disembah itu namanya Allah. Kalau kalian yakin Allah itu, sembahlah Allah, diajarkan cara menyembahnya. Jadi tidak boleh orang dipaksa masuk Islam. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa kita umat Islam ini tidak ada yang maksa-maksa, tidak mau bujuk-bujuk dengan sebungkus seperti dengan makanan dan lain-lain sebagainya. Tidak ada terjadi dalam Islam. Yang banyak orang berbondong-bondong setelah dia baca Quran, paham dia dengan Quran. Sekarang para pejabat, para konsul, para menteri, para pendeta, kenapa berbondong-bondong masuk Islam? Karena dia sudah tahu qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar dan mana yang sesat. Di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan semuanya. Jadi kalau bagi orang yang sudah jelas mana yang benar, mana yang sesat, maka dia masuk Islam sendirian tanpa dipaksa. Wa may yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Taghut itu siapa? Taghut itu setan. Semua makhluk yang mengajak kepada kesesatan itu namanya taghut. Semua makhluk yang mengajak kepada kesesatan, menghalangi kepada kebaikan, pada
jalan Allah. Itu namanya tauhid. Ada tauhid itu berbentuk manusia, ada berbentuk dia setan. Itu tauhid. Pokoknya yang mengajak kepada jalan sesat, menghalangi orang kepada jalan Allah. Nah, kalau kita ingkar kepada tauhid, tidak mau kita mengikuti tauhid, dan kita tetap beriman kepada Allah, apakah istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesungguhnya dia telah berpegang dengan bulan yang kuat. Itulah bulan yang kuat, beriman kepada Allah. Lam fisama laha, tidak akan pernah putus sampai mati, tidak akan pernah putus bulan itu. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Apa artinya mendengar, Maha mengetahui? Nanti Allah akan memberi balasan pahala sesuai dengan yang didengarnya dan yang diketahuinya. Pahala tidak akan dikurangi, dosa tidak akan ditambah. Itu maknanya Sami'un alim. Apa yang didengar, apa yang diketahui Allah, itulah yang akan dibalas nanti. Nah, demikianlah Bapak Ibu, kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak ditimpa oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di sisi Allah nanti kecuali dengan izin Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan tidaklah meliputi ilmu sesuatu pun kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Luas kekuasaan Allah di langit dan di bumi, tidak memberatkan bagi Allah untuk menjaganya. Dan Dianya Allah itu maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh sudah nyata mana yang benar dan daripada yang salah. Maka siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, itu benar-benar telah berpegang dengan pukulan yang kuat dan tidak akan pernah putus lagi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم